Bulan ini kita ingin bahas tema bulan kita itu adalah kuasa doa. Bagaimana ada pengalaman doa yang kita harus alami, pengalaman bersama Tuhan. Jangan pernah berpikir doa kita biasa-biasa saja. Doa kita itu berkuasa. Karena kita berdoa berharap kepada Tuhan yang berkuasa. Doa kita sebenarnya sederhana aja sih. Nggak ada apa-apanya lah kalau dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin jago berkata-kata. Tapi kalau doa dari hati yang terdalam, dari iman, itu kuasanya besar. Apalagi kalau kita minta satu, dapatnya tiga. Ada pernah punya pengalaman nggak? Minta satu, dapat tiga. Biasanya kita minta satu, boro-boro dapat satu. Masih tunggu lagi. Tapi ini firman Tuhan jelas sekali. Minta satu, dapatnya tiga. Nah ini yang kita ingin belajar dari doa, kuasa doa Salomo. Dia minta satu, dapat tiga. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dan sampai dengan ayat 14 ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan menawarkan kepada Salomo. Nah ini doanya Salomo nih. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Dan sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah ini doanya Salomo. Nah, respon Tuhan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Jadi dia minta satu aja kan, minta hikmat. Nah ayat 12 Tuhan jawabnya, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu sudah pasti diberikan. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang seperti engkau. Dan apa yang tidak kau minta, ini bonusnya, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala tetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi minta satu, minta hikmat, dikasihnya tiga, kekayaan dan kemuliaan. Biasanya kalau kita ditawarkan sama Tuhan, kita mintanya apa dulu? Kaya dulu dong. Supaya terjamin loh masa depan. Kaya dulu. Atau kalau enggak, pekerjaan Tuhan. Supaya apa? No? Sehat dulu. Enggak apa-apa. Sehat dulu Tuhan. Supaya tetap beraktivitas. Tapi Salomo, dia minta apa? Hikmat. Minta satu, dapatnya tiga. Ini nih rahasianya nih. Ini sesuatu yang dalam sekali yang kita bisa belajar pada siang hari ini, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau doa kita tuh berkuasa. Seperti dia berkuasa menjawab doa-doa kita.
Seperti dia berkuasa menciptakan segala alam semesta ini. Dia berkuasa. Masa kita punya Tuhan yang biasa-biasa saja, sehingga kita pikir, Tuhan, aku ya gini aja lah Tuhan. Enggak. Kuasa doa kita berkuasa loh, Bapak Ibu. Bisa mengubah segala sesuatu. Nah, terusnya mari kita belajar dari rahasia firman Tuhan ini. Ada 3 rahasia yang kita bisa belajar. Yang pertama yang kita lihat sini adalah hati yang mengasihi Tuhan dan menghargai teladan pendahulunya. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 3 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi betul-betul hatinya Salomo dia tujukan kepada Tuhan saja. Bukan kepada patung-patung yang lain. Tapi hanya kepada Tuhan. Dia sepenuhnya mengasihi Tuhan. Tapi dalam bentuk apa nih yang dia betul-betul mengasihi Tuhan dalam bentuk apa? Mari kita lihat sini. Dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya dia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Jadi yang pertama untuk mengasihi Tuhan, untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dia hidup menurut ketetapan Daud. Apa yang Daud sudah lakukan, dia ikutin teladannya. Jadi ini hal yang kita bisa belajar Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita mengikuti teladan daripada orang yang memang sudah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita ikutin teladan Yesus. Mengikuti jejak-jejak Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi orang-orang yang kita tahu bahwa dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dan kita coba ikutin teladannya bagaimana rahasianya. Sederhana aja ya. Waktu Andrew 2 minggu lalu nggak bisa bertugas. Minggu lalu nggak bisa bertugas. Saya minta tolong, tidak, tolong tidak, nanti dibawa dulu lah media ini, Andrew nggak bisa. Apa yang dia buat? Yang dia buat pertama, dia buka dulu petunjuk yang dibuat oleh Geris. Iya, ada petunjuknya. Geris sudah buat petunjuknya waktu masih sehat, udah diminta Geris tolong petunjukin itu bagaimana cara bukanya secara bertahap-bertahapnya gitulah. Tidak lihat dulu. Terus ada yang masih masalah, tidak tanya, telepon sama Andrew sampai video call. Ada petunjuknya. Kalau kita mau hidup benar, hidup kudus, hidup berkemenangan, kita perlu dapat petunjuk dari orang-orang yang sudah melakukannya dulu kan. Jangan pernah kita berpikir, dia kan beda sama saya kan tak gini, dia begitu. Ikutin aja teladannya, jejaknya, nggak salah kok. Walaupun bukan berarti karakter kita berubah, bukan. Ya kita, tapi kan kita tahu orang itu betul-betul mengasihi Tuhan, orang itu betul-betul memberikan teladan dalam hidup kita, dan kita coba ikutin dah. Jangan bandingkan kita dengan orang itu. Kita lihat dia sudah dekat dengan Tuhan. Kita lihat dia sudah berdoa banyak dan Tuhan sudah berkati dia. Dan kita mau ikutin jejaknya. Dan saya bersyukur. Bukan karena ada keluarganya Geris, tapi saya bersyukur. Geris itu berjuang waktu COVID, dia berjuang di media itu luar biasa. Dari nol, dari yang dia harus berjuang sendiri, harus bekerja sendiri, pontang-panting, harus cari alat. Dan saya lihat, wah ini luar biasa gitu istilahnya. Dan itulah teladan. Dan kalau ada, kalau anak-anak GA lah, kalau lagi rekaman, kadang banyak salahnya. Tappingnya mesti diulang-ulang, rekamannya mesti diulang-ulang. Tapi ya tetap harus sabar. Dan saya lihat, wah ini baik, ini bagus. Sehingga kan kemarin GA kasih bunga ya. Terima kasih kok Geris sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersaksi. Kurang lebih kayak gitulah kalimatnya. Karena itulah
teladan. Jadi saudara, kalau kita lihat teladan orang, jangan kita pikir ini bukan kita banget, bukan. Saya terus terang, saya bukan orang media, saya bukan orang public speaking, tapi karena saya lihat nih Ger sini mau terus kembangkan, saya nggak mungkin bilang deh, Ger kamu jadi hostnya lah, jadi di podcast kamu jadi hostnya ya. Saya hanya duduk-duduk aja, nggak bisa. Saya harus jadi hostnya karena dia nggak bisa jadi host di itunya. Jadi makanya saya lihat, oh ya saya harus punya peranan di situ. Walaupun saya bukan orang media. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini jejak-jejak orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memberikan terbaik dalam hidupnya. Jangan kita hapus dari memori kita. Jangan kita hapus. Jangan kita pikir itu zaman dulu, zaman sekarang kan beda. Enggak. Ada jejak-jejaknya kita bisa ikutin loh, jejak-jejaknya. Enggak ada salahnya, kita bisa berkembang. Dan setiap kali kita ikutin jejak orang itu, sebenarnya jubahnya kita dapatkan loh. Seperti Elisa dapat jubah daripada Elia. Sehingga Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang lebih ajaib lagi. Elisa ikut Elia itu 25 tahun. Dan banyak orang-orang yang pikir, Elisa ini siapa? Elisa ini bagaimana? Ini masih terlalu muda, masih nggak bisa apa-apa dibandingkan dengan Elia. Tapi bayangkan, Elisa 2 kali lebih banyak mujizat yang dia buat daripada Elia. Dan lebih dahsyat, pengaruhnya lebih dahsyat Elisa itu. Kenapa? Karena dia setia, dia ikutin jejak Elia. Kalau kita ikutin jejak orang, walaupun kita masih baru, Tuhan berikan kepercayaan yang besar loh. Kami kan berdua baru ikutin KTB UKM dengan Dr. Edi. Jadi kami nangkap jejak-jejaknya ini apa. Sehingga beliau banyak percayakan kepada kami juga. Kenapa? Karena jejaknya itu yang kami ikut. Dapatkan apa istilahnya, soulnya lah, jiwanya. Sehingga kami tahu, oh ini kuncinya di sini. Bukan karena cari muka, tapi jejaknya itu penting. Melalui jejaknya yang kita ikutin itu, orang itu akan bukakan rahasia dirinya. Bagaimana supaya lebih berhasil lagi. Itu kuncinya. Nah, yang kedua yang dia buat ini adalah waktu menunjukkan kasihnya dalam ayat yang keempat. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Jadi kalau menunjukkan kasih kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Ini dibilang 1000 korban bakaran. Kalau kita hitung-hitungan ya, 1000 korban bakaran. Taruhlah 1 ekor sapi, sekarang nih harganya kurang lebih 25 juta lah. Ya 25 juta lah. Kalau 1000, jadi berapa tuh? 25 miliar. Sekali event loh, 25 miliar. Taruhlah, mungkin nggak semuanya sapi lah, ada juga yang kambing lah. Kambing 1 ekor itu kurang lebih kalau zaman sekarang 2,75, 2.750. Kalau 1000, 2.750 juta. Jadi cukup besar. Nggak hitung-hitungan. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, saya nggak bicara soal uang. Apa yang ada pada kita berikan terbaik bagi Tuhan. Apalagi waktu itu kalau kita hitung, kalau saya hitung kira-kira ya, karena ada yang pernah ngitung juga, waktu Daud mewarisi kerajaannya, kekayaannya kepada Salomo, itu kurang lebih kalau dikurskan dalam rupiah 6 triliun. 6 triliun rupiah. Kalau misalnya 25 miliar, ya kurang lebih 0,14. Ya 0, berapa lah gitu lah, yang dari berapa persen. Tapi itu cukup besar. Usaha yang besar ini, 1000 korban itu artinya yang para imam pun juga harus bekerja keras itu menyembelih 1000 korban. Kalau kita mengasihi Tuhan, berikanlah yang terbaik. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan.
Rugi kalau kita itu hitung sama Tuhan. Rugi. Ada yang namanya William ada yang namanya seorang anak muda, dia anak orang kaya pada zaman itu tahun abad ke-18 18-an. Dia orang yang sangat kaya, dia anak konglomerat sebenarnya. Dia anak konglomerat. Dan dia namanya William Borden. William Borden, mungkin saudara belum pernah dengar. Borden itu suatu perusahaan susu. Ada abad ke-18 dan itu termasuk pada zaman itu konglomerat. Makanya kalau kita masih ingin ya, kalau tahun yang orang-orang tua nih, tahun 70-an, biasanya kalau ngantar susu pakai botol. Pakai sepeda itu pakai botol kan. Itu dari situ zamannya. Jadi dia perusahaan susu yang memang sangat besar. William Borden ini saudara, ini anak tunggal. Jadi dia pewaris tunggal. Sebenarnya perusahaannya besar sekali dan kaya sekali orang tuanya. Waktu dia remaja, dia pergi jalan-jalan ke Timur Tengah, ke Asia, dia jalan-jalan, dia nikmati jalan-jalannya itu. Dan dia merasa terpanggil untuk menjadi seorang misionaris. Waktu SMA, dia putuskan, dia bilang sama papanya, "Papa, saya harus tinggalkan semuanya ini. Saya terpanggil menjadi misionaris." Papanya sedih. Papanya sedih. Usahanya ini siapa yang lanjutkan nih? Tapi anaknya putuskan, enggak. Dia kuliah di Yale University. Setelah itu dia pergi ke Kairo, Mesir. Dia belajar bahasa Arab. Dia belajar tentang Muslim juga. Karena dia ingin pelayanan di Cina Barat, yang dimana banyak kan penduduknya orang-orang Islam. Dia ingin sekali melayani di situ. Dan pada waktu usia 25 tahun, tiba-tiba dia sakit semacam kayak apa ya, dari nafasnya, dari kotorannya onta. Yang saat ini kan yang seringkali dibilang flu onta ya atau apa gitu. 1 bulan kemudian dia mati di Kairo pada usia 25 tahun. Waktu saya dengar ini, saya dapat cerita ini, Tuhan, kenapa orang yang kayak gini kok mati muda sih? Kok kenapa nggak dikasih panjang umur sih? Karena dia sudah mau mau melakukan yang terbaik, dia tinggalkan semuanya loh. Dia mengasihi Tuhan. Jadi saudara tahukah? Walaupun dia mati muda, tapi pengaruhnya, teladannya berdampak sampai saat ini. Karena dia tulis 3 kata, tidak menyesal, tidak ada yang tidak mundur lagi, dan selalu setia dengan Tuhan. Wah, bagi saya ini luar biasa. Mungkin bagi orang-orang pikir orang yang mati muda, aduh kasihan ya, dia nggak menikmati dunia ini. Tapi bagi Tuhan, saudara, orang yang walaupun dia mengasihi Tuhan, walaupun dia mati muda, karena dia mengasihi Tuhan, pengaruhnya lebih besar. Pengaruhnya akan berdampak bagi banyak orang. Kalau nggak salah kita pernah bersaksi ya tentang orang yang nulis lagu Semua Baik dari Semula. Siapa namanya? Ini penulis lagu ini orang yang sederhana. Orang yang miskin. Waktu dia naksir seorang perempuan, keluarga perempuannya itu mencibirkan dia. Kamu makan apa? Kalau kawin sama laki-laki itu. Tapi karena anak perempuan ini cinta banget sama aduh repot ya. Zaman sekarang kalau nggak ada cicilan susah. Waduh, saya bilang, ini bagaimana Tuhan ya cara menjawab tantangan ini. Ini nggak mudah loh Bapak Ibu. Ini sebabnya kita harus mengerti apa sih rencana Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan. Zaman ini bisa berubah. Apa yang dulu orang tua kita ajarkan belum tentu sama loh dengan apa yang kita hadapi saat ini.
belum tentu sama. Karena saat ini yang orang bilang gini sih, saat ini orang-orang yang ahli finance, dia bilang gini, lebih baik kita punya uang, kita simpan uang, kalau ada uang darurat lah istilahnya. Kalau ada apa-apa, ada. Kan tidak ada. Kalau mau beli rumah boleh, asal rumah itu bisa produktif. Kalau mau beli tanah boleh, asal tanah itu jadi produktif. Jangan kita cicir, tapi tanah itu nggak produktif. Uang kita habis. Itu yang dibilang demikian. Saya bilang, oh iya ya. Makanya saat ini yang terkenal, yang saat ini lagi tren, rumah kos. Bukan ruko, rukos. Makanya kalau orang-orang bangun rumah, itu nggak lagi bilang, oh mau bangun ruko atau bangun rumah, rukos. Wah, saya bilang, ini yang nggak pernah dipikirkan berapa tahun sebelumnya ini. Sekarang udah banyak dipikirkan seperti itu. Nah, ini kebutuhan zaman, saudara. Ini yang kita harus tahu, apa sih kehendak Tuhan. Tuhan kadang-kadang buat sesuatu yang berbeda ya, daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan kita harus siap. Makanya salah satu rahasia untuk kita bisa berhasil adalah jadilah kantong anggur yang baru. Kita bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Bayangan banyak orang berpikir gini, Tuhan itu kan orang tua, kakek-kakek yang sudah ubanan, yang sudah jalannya pakai tongkat, udah nggak bisa berubah. Kita pikir kita pun juga nggak mau berubah. Salah loh. Tuhan itu dinamis, saudara. Tuhan itu tetap bekerja sampai saat ini. Tuhan nggak pernah diam-diam aja. Tuhan itu tetap bekerja sampai saat ini. Kitanya aja yang nggak mau berubah. Wah ini. Makanya gini sih, saya dorong orang-orang tua ini, jangan pernah kenal pensiun. Selalu berkarya, selalu apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Iya. Walaupun mungkin dapat uangnya belum banyak, nggak apa-apa. Minimal ada usaha, ada kerjaan. Ada pendapatan, ada yang bisa dipegang. Bukan saya ajarin cinta duit ya, bukan ya. Karena suatu saat anak juga mengalami kesulitan keuangan. Tapi minimal orang tua ada pegangan. Nama Bu Andin? Iya, daripada main HP terus ya. Main HP boleh sih, yang penting bisa dapat ada kegiatan, ada duit gitu ya. Orderan. Betul. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang kita bisa buat tuh pada zamannya. 2026 nanti kita masuk beda lagi loh. Tantangan zamannya beda lagi, tapi kita minta hikmat daripada Tuhan. Ini apa sih yang harus kita siapkan? Kalau kita setia dengan hal-hal yang kecil, kita bisa lakukan hal-hal yang kecil. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar nanti saudara. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Makanya jangan pernah merendahkan dirimu. Jangan pernah berpikir selama ini kantong saya tipis. Dompet, ya. Tompis. Dompet saya tipis. Ya. Oh, Bu Yeni punya deposito. Amin. Ya, artinya gini, saudara. Yang pelihara kita tuh Tuhan yang kaya. Dan kita mau menyenangkan dia saja. Kita mengasihi dia. Kita lakukan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita mau lebih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan sendiri yang akan memberikan kekayaan, kecukupan. Apa yang kita nggak minta Tuhan berikan loh. Apa yang Tuhan berikan, yang kita nggak minta Tuhan berikan. Yang penting kita berharap pada Tuhan. Apapun yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Nanti akan banyak orang yang akan percaya kepada kita. Itu saya alami sendiri, saudara. Tiba-tiba ada orang yang mau kerjasama. Oke. Dan itu sesuatu yang positif. Yang penting kita lakukan sesuai dengan kebutuhan zaman, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada kata pensiun, kecuali waktu kita sakit parah. Tapi kalau kita masih sehat, masih susah bekerja, ayo kita bekerja. Kita bergerak. Kita tahu rencana Tuhan masih besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami punya Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Kau menolong kami Tuhan, untuk terus mengasihi